Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 14. Patah Hati. Randu masih berdiri di ambang pintu dan menatap satu persatu anggota keluarga Lea. Ada Papi Daniel yang menatap tajam pada Randu, lalu ada Mami Talia yang terlihat bingung, serta Rian yang wajahnya malah cenderung penasaran. Dan untuk Lea serta Ryan, tak perlu ditanya ekspresi wajah keduanya karena Randu mendadak merasa malas untuk menatapnya. Selamat sore, Uncle, Auntie, sapa Randu sekali lagi pada Papi Daniel dan Mami Talia. Masuk dan duduk di sini, Randu bukan Ryan. Ucap Rian seraya bangkit dari duduknya dan mempersilahkan Randu untuk ganti duduk di sofa yang tadi ia tempati. Randu Wiyata. Randu menyebutkan nama aslinya secara lengkap sebelum diganti oleh Lea dengan seenak jidatnya. Oh, Randu Wiyata. Nama dan wajahnya memang full lokal, celetuk Rian sedikit berkelakar. Namun tak ada yang tertawa. Apalagi menanggapi kelakaran Rian tersebut, semuanya justru beratap tajam pada Rian. Baiklah, aku akan diam dan silakan Papi tanyakan langsung ke orangnya. Ucap Rian akhirnya seraya berlalu dari ruang tamu. Namun, Rian tak benar-benar pergi karena pria itu hanya mengambil bangku tambahan untuk ia duduk dan menyimak pembicaraan serius Papi Daniel pada Randu. Kau ingin menjelaskan sesuatu, Randu? Tentang kebohongan yang mungkin sudah kau lakukan? Tanya Papi Daniel to the point sedikit menyindir Randu. Iya, jawab Randu seraya menghela nafas sejenak. Randu minta maaf karena sudah membohongi Uncle Daniel dan Auntie Talia dengan mengaku sebagai Ryannya Lea selama 1 bulan terakhir. Padahal sebenarnya Randu memang bukan Ryan. Randu adalah Randu dan Ryan adalah Ryan. Tidak ada pria yang bernama Randu Ryan Foster. Itu hanyalah nama yang dikarang oleh Lea. Tukas Randu panjang lebar seraya tertawa kecil. Lalu, atas alasan apa kau membantu Lea melakukan kebohongan ini ya Randu? Kau mengenal Lea sebelumnya? Tanya Papi Daniel lagi penuh selidik. Kami tidak saling kenal Diam. Gertak Papi Daniel pada Lea yang lancang menjawab padahal Papi Daniel sedang bertanya pada Randu. Papi sedang bertanya pada Randu, dan bukan padamu. Ujar Papi Daniel lagi menatap tajam pada sang putri yang langsung mendengus. Jawab Randu. Perintah Papi Daniel pada Randu dengan nada tegas. Saya dan Lea tidak saling kenal sebelumnya, Uncle. Dan alasan kenapa di hari pertunangan Lea saya bisa ada di gedung yang sama adalah karena saya salah menghadiri undangan. Seharusnya saya menghadiri acara pernikahan kawan lama saya. Tapi karena saya salah baca tanggal, makanya saya datang di waktu yang salah. Juga dan akhirnya saya tak sengaja melihat Lea yang menangis-nangis di toilet pria. Karena calon tunangannya tak datang. Lalu kami berdua digerebek dan mendadak saya dianggap sebagai Ryan. Jadi ya sudahlah, Randu menghela nafas sejenak. Saya pikir karena sudah terlanjur basah, jadi sekalian saja saya bantu Lea melakukan kebohongan konyol ini. Tutur Randu bercerita apa adanya tanpa menambah apalagi mengurangi. Itu saja alasanmu? Papi Daniel masih menatap tegas pada Randu. Ada alasan lain, jawab Randu akhirnya seraya membalas tatapan Papi Daniel. Saya sebenarnya sudah jatuh cinta pada Lea, Uncle. Jatuh cinta sebagai Randu dan bukan sebagai tunangan pura-pura, ucap Randu dengan nada tegas pada Papi Daniel dan Mami Talia. Yang benar saja, Randu. Hubungan di antara kita kemarin itu hanya pura-pura, hanya sandiwara, sergah Lea yang sepertinya tak terima dengan pengakuan serta alasan Randu. Dan aku hanya mencintai Ryan, ucap Lea lagi pada Randu dengan nada tegas. Meskipun itu hanya sandiwara, kau tetap tunanganku, Lea. Karena saat itu aku yang sudah menyematkan cincin di jarimu dan sebaliknya.
kau juga sudah menyematkan cincin di jariku. Randu menunjukkan cincin pertunangannya pada Lea. Itu milik Ryan. Lea dengan cepat mengambil cincin yang longgar di jari Randu itu lalu memberikannya pada Ryan. Dan sekali lagi aku tegaskan, Randu, kalau hubungan kita kemarin itu hanya sandiwara, dan sekarang sandiwara itu sudah selesai. Ryan sudah pulang dan kembali, jadi tugasmu sebagai pengganti Ryan juga sudah selesai. Tukas Lea panjang lebar pada Randu yang hanya diam. Papi Daniel menghela nafas dan kembali memijit pelipisnya. Sebaiknya kau pergi, Randu, ucap Papi Daniel selanjutnya pada Randu yang raut wajahnya terlihat kecewa. Tapi, Uncle, Randu mencintai. Kau tidak dengar barusan kalau Lea tidak mencintaimu dan dia hanya mencintai Ryan. Papi Daniel sudah berucap tegas pada Randu. Pergi sekarang dan jangan mendekati Lea lagi, usir Papi Daniel lebih tegas pada Randu yang hanya bergeming. Kau tidak pantas untuk Lea, sambung Papi Daniel lagi dengan suara lirih. Namun Randu tetap keras kepala dan masih tak bergerak dari tempatnya. Pergi sekarang, Randu, apa kau tidak punya telinga? Perintah Papi Daniel lebih tegas lagi sebelum kemudian pria paruh baya itu memanggil Ryan. Ryan, bawa Randu pergi dari rumah ini. Iya, Pi, jawab Ryan yang langsung dengan cepat membawa Randu keluar dari ruang tamu. Kau tidak pantas untuk Lea, karena kau terlalu baik dan tulus, Randu. Gumam Papi Daniel setelah Randu diseret keluar oleh Ryan. Mami Talia yang mendengar gumaman sang suami hanya mengusap lengan Papi Daniel. Mami Talia tahu, pasti berat untuk Papi Daniel mengusir Randu yang selalu bersikap baik dan pandai mengambil hati semua keluarga Andreas. Sekalipun Randu sudah membantu Lea berbohong, tapi ketulusan Randu memang tak perlu diragukan lagi. Tak berselang lama, Ryan sudah kembali lagi tanpa Randu. Kau sudah menyuruhnya pergi, Ryan? Tanya Papi Daniel pada sang putra. Sudah, Pi, Randu langsung pergi tadi, jawab Ryan. Jadi, semua kesalahpahaman ini sudah selesai, kan, Pi? Tanya Lea memecah kebisuan. Gadis itu menatap bergantian pada Papi Daniel dan Mami Talia. Papi dan Mami sudah merestui hubungan Lea dan Ryan, kan? Tanya Lea lagi yang kini sudah menggamit lengan Ryan yang bahkan ekspresi wajahnya tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ya, jika kau merasa bahagia bersama pria pilihanmu itu, silahkan saja, jawab Papi Daniel dengan ekspresi datar. Yes, kau dengar itu, sayang. Itu artinya, kita bisa segera mempersiapkan pernikahan kita, ucap Lea penuh semangat pada Ryan yang bahkan tak terlihat antusias sama sekali. Jangan memang pria itu tak ada niat untuk menikahi Lea. Papi Daniel tak berkata apa, apalagi dan pria parubaya itu segera masuk ke dalam meninggalkan Lea yang masih bersorak senang. Mami Talia juga langsung mengekori sang suami dan kini hanya tinggal Lea,
Ryan, dan juga Ryan di ruang tamu kediaman Andreas. Ryan berdeham sejenak sebelum pria itu mendekat ke arah Ryan dan Lea yang masih saja girang. Ngomong, Abang Ryan. Aku di sini cuma mau meluruskan kalau meskipun aku dan Lea adalah anak kembar, tapi Lea adalah kakakku. Jadi tolong lain kali jangan memanggilku Abang Ryan lagi karena nantinya aku akan menjadi adik iparmu, ujar Ryan panjang lebar pada Ryan. Cek, hal seperti itu saja kamu permasalahkan, Ryan, omel Lea pada Ryan. Lagi pula, Ryan kan memang belum tahu, jadi ya dimaklumi saja jika tadi ia tak sengaja memanggilmu abang. Sergah Lea lagi bersungut pada Ryan. Iya, justru karena itu aku memberitahu Ryan agar dia tahu. Tukas Ryan beralasan. Aku tahu, sergah Ryan cepat. Bagus. Ryan menjentikkan jarinya di depan wajah Ryan bersamaan dengan ponsel pria itu yang berdering. Halo, Nona sayang, sambut Ryan yang rupanya mendapat telepon dari Nona, kekasihnya. Ryan langsung masuk ke dalam sambil masih bicara dengan Nona. Suaranya sudah tak terdengar lagi dan kini hanya tinggal Ryan dan Lea di ruang tamu. Aku masih sangat bahagia, sayang. Lea sudah menyandarkan kepalanya di pundak Ryan dan gadis itu tak berhenti mengulas senyum bahagia. Kenapa semuanya seperti mudah sekali, Lea? Aku benar tak menyangka jika papi dan mamimu akan langsung merestui hubungan kita, ujar Ryan merasa bingung. Mungkin tadinya Ryan pikir akan ada drama lebay dan ancaman dari Lea untuk membujuk orang tua Lea yang keras kepala. Mungkin ini memang pertanda, sayang, ucap Lea sok teoritis. Pertanda apa? Tanya Ryan tak paham. Pertanda kalau kita memang jodoh, makanya jalan kota menuju pelaminan dimudahkan seperti ini. Jawab Lea seraya tertawa bahagia. Pelaminan? Ya, apa kita harus buru menikahnya, sayang? Tanya Ryan terlihat ragu. Tentu saja, Ryan. Memangnya kenapa kau tidak mau kita menikah? Cecar Lea yang mulai emosi. Bukan seperti itu, sayang. Hanya saja, aku merasa belum terlalu siap. Maksudku, aku belum punya tempat tinggal tetap, lalu pekerjaanku juga sedang bermasalah. Ujar Ryan beralasan. Cek, itu bukan masalah serius, Ryan, jawab Lea santai. Masalah tempat tinggal, nanti kita bisa mencicilnya berdua. Apa kau akan tetap bekerja setelah kita menikah nanti? Tanya Ryan menyela. Tentu saja, aku akan tetap bekerja sampai finansial kita stabil. Dan kita nanti menunda momongan saja dulu karena aku juga kurang suka dengan anak, tukas Lea lagi mengungkapkan rencananya. Jadi masalah tempat tinggal, kita nanti bisa mencicilnya berdua dan untuk pekerjaanmu yang kerap bermasalah itu aku punya solusi terbaik. Ujar Lea panjang lebar memaparkan rencana hidupnya ke depan pada Ryan. Solusi apa?
Tanya Ryan penasaran. Kau buka usaha kuliner saja bagaimana? Nanti aku yang akan memberikanmu modal dan pelatihan sekalian. Ujar Lea menuturkan sarannya pada Ryan. Aku tak terlalu lihai memasak. Bisakah jika usahanya pakai karyawan saja dan aku hanya mengawasi? Tanya Ryan sedikit bernegosiasi dengan Lea. Begitu juga tak masalah asal kau nyaman, jawab Lea akhirnya mengiyakan tawaran Ryan. Jadi, kau mau usaha apa? Tanya Lea lagi. Ayam geprek dan ayam katsu sepertinya sedang naik daun, jawab Ryan cepat. Ide bagus. Nanti kita akan mulai mencari tempat dan perlengkapan. Bagaimana kalau aku saja yang mengurus semuanya dan kau cukup mengeluarkan modal saja, sayang? Kau pasti sudah lelah bekerja sebagai kepala koki di resto opamu, sela Ryan memberikan solusi lain. Oke, aku setuju, jawab Lea cepat. Nanti aku transfer uang modalnya ke rekeningmu, sambung Lea lagi dan Ryan langsung mengangguk setuju. Om Randu, seru Zelira saat Randu baru tiba di rumah Hazel yang masih menjadi satu dengan analogi kafe milik kedua orang tua Hazel. Halo, Zelira. Randu langsung menggendong putri dari Hazel dan Myra tersebut lalu mencubit pipinya dengan gemas berulang-ulang. Om Randu bawa apa itu? Tanya Zelira seraya menunjuk ke beberapa paperback yang tadi dibawa oleh Randu. Hadiah, untuk Zelira, jawab Randu penuh semangat. Hah, Zelira langsung berekspresi kaget sekaligus lebay. Semuanya buat Zelira, tanya gadis 5 tahun itu dengan wajah yang sudah berbinar. Tentu saja, cepat ambil. Randu menurunkan Zelira dari gendongannya dan gadis kecil itu langsung menghampiri semua paperback yang tadi dibawa oleh Randu. Kau bawa apa untuk Zelira? Myra yang baru keluar dari kafe langsung kaget melihat banyaknya hadiah yang dibawa Randu untuk Zelira. Astaga, kenapa kau memberikan banyak sekali hadiah untuk Zelira, Randu? Ulang tahun Zelira masih lama, ujar Myra yang merasa kaget dengan hadiah Randu untuk Zelira. Memangnya harus menunggu Zelira ulang tahun dulu baru boleh membelikannya hadiah? Tidak harus, kan? Tukas Randu seraya berekspresi santai. Dad, lihat. Zelira berseru pada Hazel yang baru turun dari lantai 2. Ya, rumah Hazel dan Myra memanggil berada di atas kafe analogi. Randu awalnya juga heran kenapa membangun rumah harus di atas atap begitu. Tapi kata Hazel itu untuk penghematan di lahan yang terbatas. Dan mereka juga memasang pagar pengaman di tangga saat dulu Zelira masih balita. Jadi mereka tak khawatir Zelira akan terjungkal dari tangga saat bocah itu sedang aktif bergerak. Apa itu, Lira? Boneka boba raksasa? Tanya Hazel seraya menghampiri sang putri dan hadiah dari Randu yang sudah berserak tak karuan.
Maira bergegas membereskan kekacauan yang dibuat sang putri. Ada juga kuda poni, mainan make up. Barbie dan koleksi gaun putri. Lalu ini, Zelira menunjukkan satu paperback berisi aneka snack dan camilan pada Hazel. Wah, Lira tak perlu jajan lagi sekarang, Dat. Celetuk Zelira merasa senang. Kau baru saja menghabiskan 1 bulan gajimu hanya untuk membeli semua ini, Randu. Tanya Hazel menatap tak senang pada Randu yang hanya meringis. Ya, aku sudah boleh menjadi menantumu sekarang, Dat. Randu balik bertanya pada Hazel dan Maira yang turut mendengarnya sontak langsung batuk. Batuk karena tersedak ludahnya sendiri. Randu mau jadi menantu Hazel? Sepertinya pria itu mulai sinting. Menantu itu apa, Dat? Dan kenapa Om Randu memanggil Dat pada Dat? Cecar Zelira dengan raut wajah keponya. Om Randu hanya sedang berkelakar. Sayang, Lira main lagi. Ya, jawab Hazel seraya menyuruh sang putri untuk kembali bermain bersama mainan yang dibawakan oleh Randu. Sedangkan Hazel langsung mengajak Randu untuk duduk di kursi yang sedikit jauh dari Zelira dan Maira. Bersambung.